Oke, halo there. Oke, ini video pertama saya. Di sini saya akan mencoba mengikuti jejak kawan-kawan saya yang lain. Bukan coba-coba, tapi buat cari adsense tentunya ya. Oke, untuk video pertama kali ini saya akan membahas drama office atau masalah-masalah di kantor yang dialami oleh banyak karyawan. Tentunya karena saya sendiri juga seorang karyawan, yang pasti setiap kantor akan ada yang namanya drama office, entah itu antara karyawan dengan karyawan yang lain, karyawan dengan atasannya, atau bahkan di sisi manajerial pun pasti akan ada manajer satu dengan manajer yang satunya, pasti akan terjadi drama office di situ. Kalau kalian nggak mau drama office ya bikin perusahaan sendiri aja, atau mencoba kayak saya affiliate marketing. Oke, tapi ya belum berhasil sepenuhnya sih. Oke, fokus ke office drama. Kenapa bisa ada office drama? Tentunya karena suatu company atau perusahaan itu memiliki beberapa karyawan yang bukan hanya 1, 2, 3 atau 5, otomatis mereka mempunyai kepribadian masing-masing, pola pikir masing-masing, ilmunya masing-masing. Ada yang misalkan ada yang suka bercanda, ada yang pendiam, terus ada yang sok tahu, itu pasti ada. Nah, disinilah akan terjadi drama office karena perbedaan dari masing-masing kepribadian, masing-masing kepala. Nah, seharusnya pimpinan yang harus lebih jeli untuk menghilangkan, saya rasa tidak akan bisa, tapi minimal untuk menekan drama office ini terjadi sekecil mungkin atau seminim mungkin lah, dengan cara ya pimpinan harus lebih paham dengan timnya atau dengan karyawannya. Manajemen harus tahu keluh kesah dari karyawannya, dan teman satu dengan teman satunya harus lebih menjadi satu tim di perusahaan, bukan berdiri sendiri seperti hanya saya mau terlihat lebih oke di depan bos. Pasti ada yang seperti itu. Terlihat oke di depan bos akan sangat bagus buat karir kalian, terutama akan meningkatkan fee dari salary kalian, tapi harus dengan cara yang sportif juga, bukan dengan menjelek-jelekkan rekan tim yang lain. Tapi kan kepribadian seseorang bonus kan, kita nggak mungkin bisa membaca hati seseorang itu, kecuali mungkin Ki Joko Budo mungkin bisa ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi drama office untuk pribadi kita sendiri? Nah, untuk kita sendiri, untuk mengatasi drama office ya kita jangan terlalu cuek. Poinnya itu, jangan terlalu cuek, jangan terlalu larut juga. Misalkan ada yang oke, ya so-so lah. So-so itu dalam arti ya tidak terlalu menyimpang parah lah. Untuk misalkan menjelekkan teman ya kita nggak perlu ikut itu. Maksudnya ada dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Satu adalah membuat seseorang itu sama seperti kita. Yang kedua adalah membuat seseorang itu mengikuti kita. Itu yang nggak bisa. Ayo, mau bilang bisa mengikuti untuk karyawan, enggak, mereka nggak mengikuti, tapi mereka mengikuti rule dari kerjanya, bukan mengikuti dari personalnya. Saya yakin itu. Jadi biasanya karena drama office ini terjadi
itu lebih banyak karena kesenjangan, entah itu kesenjangan dari, ya ini agak sensitif, kesenjangan dari fee, kesenjangan dari misalkan saya lebih lama kok dia yang ditunjuk menjadi supervisor atau manager atau sebagainya. Nah, biasa dari permulaan itu akan menimbulkan suatu drama office yang merasa bahwa seseorang itu tidak dihargai oleh perusahaan. Itu di situ, entah apapun itu alasannya, pasti akan merasa seperti itu. Nah, kita jangan ikut seperti itu. Pada saat ada seseorang yang memang dia, ya mungkin kita pikir dia berkompeten, tapi ternyata pimpinan lebih menyukai si A. Kita tidak tahu alasan dari si pimpinan itu memilih si A. Nah, kita support saja, mungkin akan lebih baik, atau mungkin juga akan sebaliknya, lebih busuk atau lebih buruk. Pada saat lebih buruk, mungkin ya intinya di pimpinan juga harus bisa melihat kinerja dari karyawan, bukan hanya saya jadi pimpinan terus saya suka dengan seseorang, atau istilahnya dislike and dislike. Saya suka dia, saya nggak suka dia. Karena suatu pimpinan kalau saya suka dia melakukan kesalahan, ya saya tutup mata. Saya nggak suka dia bekerjanya bagus, ya saya tutup. Nah, itu akan menjadikan kesenjangan sosial, akhirnya menimbulkan drama office. Si A akan membuat koloninya sendiri, si B akan membuat koloninya sendiri. Pada saat perusahaan itu sudah tidak bagus dan kamu sudah tidak merasa sangat tidak nyaman, berarti di situ kamu harus mencari pekerjaan yang lain, atau kamu harus mencari perusahaan yang lain. Tapi di perusahaan yang lain tidak menjamin tidak akan ada drama office. Minimal bisa menyegarkan semangat kamu lah, fresh lagi lah pikiran kamu. Semangat kerja kan biasanya seperti itu kan, 1 bulan bekerja itu baru penyesuaian kan, 2 bulan 3 bulan itu semangatnya. Nah, nanti 4 bulan itu sudah mulai kelihatan. Lihat aja nanti itu. Nah, itu tadi caranya untuk menghindari drama office adalah jangan terlalu dekat dengan person to person. Misalkan saya terlalu dekat dengan A, saya terlalu dekat B, jangan sebisa mungkin hindarilah, jangan seperti itu. Jadi itu akan menghindarkan kalian dari drama office, akan mengeluarkan kalian dari lingkaran setan itu. Nah, itu mungkin drama office, cara menghindarinya. Terus atau kalian bisa tetap move ke perusahaan lain tapi dengan risiko ada drama office lain, atau bertahan dengan menghindari drama office, ya itu semua pilihan kalian. Pilihan kalian disitulah. Nah, biasanya karyawan itu akan sangat sulit untuk menghindari drama office. Karena apa? Pada saat karyawan baru pindah, itu pasti akan mencari teman. Misalkan gini, wah saya dari perusahaan B pindah ke perusahaan C misalkan. Nah, ternyata di situ kan saya baru pertama, otomatis saya harus perkenalan dan mencari teman nih yang bisa diajak ngobrol situasinya. Nah, teman pertama itu biasanya akan lebih lama, atau istilahnya dalam perusahaan itu akan lebih, koneksinya itu akan lebih dapat lah. Nah, pada saat si teman ini masuk dalam lingkaran drama office, mau tidak mau saya pasti akan terjebak di situ. Itu terjadi pada semua, tidak bisa dipungkiri. Caranya yaitu pada saat sudah tahu terjebak drama office, kita harus bisa berpindah. Maksud saya berpindah di sini bukan berarti berpindah kerjanya, tapi berpindah pola pikir yang itu teman saya terlalu dekat,
kita harus oke lah, so lah temen di kerja oke, di main oke. Kalau pas temen di main, kita di luar kantor mau ngomongin kerjaan ya kita pergi atau kita alihkan lah. Kalau di kerjaan ya sebatas kerjaan aja. Nah itu cara yang jitu untuk menghindari drama office. Tapi mungkin kalian punya cara yang lain, bisa komen aja atau kasih tahu. Mungkin ada cara yang terlewat atau mungkin ada cara yang lebih jitu dari yang saya sampaikan. Nah itu untuk perkenalan saya kali ini. Untuk drama office sebisa mungkin kalian hindarilah, karena saya yakin itu nggak akan ada baiknya. Ya sekian aja, thank you for watching.